Sip, mantap. Tok 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 podcast Bincang Kreatif bersama Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Purwakarta. Namun sebelum itu barangkali izin melepas masker karena biar suaranya terdengar dengan jelas ya. Selamat datang kembali di channel PCH Purwakarta Creative Hub yang kemudian kami mengundang para pelaku ekonomi kreatif dan juga menyampaikan beberapa program strategic plan yang kemudian bagian daripada informasi untuk kita sampaikan ke halayak publik dari pengurus gitu yang kemudian sekarang kita berbincang bersama Kang Bayu nanti di sebelah kanan saya bersama juga dengan koordinator wilayah Kecamatan Purwakarta bersama Bunda Berti. Oke. Nanti ada beberapa yang akan disampaikan dari bidang Kang Bay ya. Kang Bay itu bidang apa? Izin buka masker dulu Ketua ya. Oke, siap. Lebih jelas suaranya. Assalamualaikum, sampurasun semuanya. Kebetulan saya mewakili dari Koordinator Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kreatif Hub Ekrab Purwakarta. Terima kasih untuk Ketua sebelumnya izin memaparkan dan menyampaikan beberapa program ya. Ya, siap. Terkait kegiatan-kegiatan Ekrab di bidang kami gitu ya. Dan sebelum menyampaikan program mungkin ada beberapa yang harus disampaikan terkait jenis ya. Jenis subsektor kegiatan Ekrab ya, pelaku usaha Ekrabnya sendiri. Yang pertama itu ada kuliner, 2 itu ada fashion, 3 itu ada kriya, 4 itu ada TV dan radio, 5 itu ada penerbitan, 6 itu ada arsitektur, 7 ada aplikasi dan game, 8 ada apa nih? Pariwisata ya. Dan 9 ada fotografi gitu ya. 10-nya ada musik, 11-nya ada film, animasi dan video, 12-nya ada seni pertunjukan ya. 13 ada desain produk. Siap. Kang Bay itu membawahi bidang apa nih? Sebagai koordinator bidang. Nah, kebetulan saat ini saya mewakili daripada koordinator bidang. Kebetulan koordinator kita tuh Pak Mustafa sekarang lagi ada giat ya di luar kota, tidak bisa hadir memenuhi undangan daripada ketua, dan untuk menyampaikan beberapa program beliau memandatkan kepada saya gitu ya. Yep. Kebetulan saat ini juga hadir bersama kita gitu ya, di belakang layar ada Pak Nono. Sip. Pak Nono ya, terima kasih banyak, beliau sudah mendampingi setia selalu ya. Kebetulan kami dari bidang pengembangan kapasitas dan kreatif hub Purwakarta gitu. Oke. Ada beberapa program yang memang yang bisa kita sampaikan. Ya, yang memang kita bisa sampaikan sesuai apa yang sudah diinstruksikan oleh ketua sebelumnya, bahwa masing-masing divisi kita dibuatkan tugas masing-masing untuk membuat proker tahunan ya. Proker tahunan Ekrab Purwakarta, dan salah satunya mungkin akan saya sampaikan. Yang pertama itu ada update database ya. 17 kecamatan, kebetulan Purwakarta punya 17 kecamatan dan 17 koordinator bidang kegiatan Ekrabnya itu sendiri gitu ya. Mungkin saya menyampaikan satu persatu ya, untuk teori dulu mungkin Pak. Siap. Ketua izin menyampaikan untuk teori ya, teori kerangka kegiatan kita di program Ekrab itu. Yang pertama ada update database 17 kecamatan, yang kedua tuh kita punya seminar atau pembekalan ya. Terus yang ketiga tuh kita ada studi banding mungkin ya bahasanya, tapi lebih lumrahnya sekarang studi banding itu udah nggak dipakai bahasanya apa ya? Ya sama sih, sama ya, mungkin itulah. Sama juga diinformasikan nanti insya Allah minggu depan melalui bidang Kang Bay berarti ya, kita ada kerjasama dengan akademisi yaitu STAN ya di Politeknik di STAN yang kemudian nanti akan memberikan pendampingan dalam bentuk pengarahan di bidang akuntansi dan juga
ekspor dan import. Nah, yang kemudian nanti akan diberikan secara teknis dari mulai A sampai dengan Z bersama dosen dari STAN, Pak Budi, insya Allah akan dilaksanakan sesuai dengan kegiatan daripada ekonomi kreatif setelah pada Jumat minggu depan sekitar tanggal 2 Juli ya. Sekitar tanggal 2 Juli pada Jumatan dari mulai jam 13.30, acara dimulai jam 14 sampai dengan jam 17. Nanti kita akan kemudian melakukan live Zoom meeting bersama para pemateri, pakar STAN gitu ya, yang kemudian di bidang ekonomi, akuntansi dan juga ekspor import, yang kemudian nanti akan memberikan pemaparan dan juga pendampingan. Harapannya dari teman-teman para pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Purwakarta bisa ikut untuk kemudian mendapatkan materi yang sangat luar biasa itu ya, yang kemudian nanti pelopori oleh bidangnya Kang Bay, betul ya, yang ada di bidang peningkatan SDM ekonomi kreatif dan juga kreatif hub yang ada di Kabupaten Purwakarta. Nah, melalui itu nanti teman-teman para pelaku ekonomi kreatif bisa juga menyampaikan dan juga discuss bersama para pakar yang kemudian nanti kita akan live streamingkan di YouTube PCH Purwakarta Creative Hub melalui Zoom meeting bersama STAN yang insya Allah minggu depan. Mohon support dan juga partisipasinya, dukungan dari seluruh teman-teman para pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Purwakarta. Dan juga kami mengajak para UMKM juga di Kabupaten Purwakarta melalui bidang UKM DKUPP untuk kemudian ikut serta di dalamnya, karena semakin banyak yang menonton, semakin ramai dan semakin cepat diseminasi yang kemudian tersampaikan, literasi, informasi yang kemudian bisa tersampaikan kepada para pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Purwakarta. Mungkin kurang lebih seperti itu ya Kang Bay untuk kemudian kegiatan minggu depan. Apalagi tuh Kang Bay barangkali boleh share? Ya siap. Untuk beberapa tadi yang sudah disampaikan, mungkin isi daripada program saya sudah disampaikan sama ketua ya, secara isinya ya, itu bagian daripada kegiatan kami nanti ke depan. Apa yang sudah disampaikan oleh ketua itu merupakan sudah bagian tugas dari kami ya ke depan. Dan mungkin ke depannya dari bagian kami pun perlu mengadakan evaluasi ketua ya untuk kegiatan kita ke depan. Mungkin dimulai dari segi kegiatan kita mulai bergerak tuh di bulan Juli ya Bun. Awal Juli itu kita harus sudah mulai bergerak, menyusun strategi untuk mengakomodir setiap kegiatan pelaku usaha yang ada di masing-masing kecamatan. Lewat koordinator kecamatan insya Allah akan kita data semuanya ya. Pendataan juga sudah dilakukan ya, Kang Bay ya, beberapa melalui sudah dilakukan. Google Form yang kemudian kita sudah share di grup Komite Ekonomi Kreatif, dan juga para pelaku ekonomi kreatif harapannya bisa menginputkan juga gitu untuk kemudian melalui link tersebut, karena sejauh ini yang masuk sudah sekitar 27 pelaku ekonomi kreatif yang ada di dalam pendataan, dan juga untuk melengkapi buku ekonomi kreatif nanti ke depannya. Jadi per tahun nanti kita akan coba update inventory atau daripada inventarisir potensi SDM ya, sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Purwakarta terhadap pelaku ekonomi kreatif itu sendiri. Seperti itu ya Kang Bay ya. Jadi mantap nih, melalui kegiatan yang kemudian disampaikan oleh Kang Bayu, kita langsung kemudian akselerasikan dan juga kita langsung kemudian laksanakan, mudah-mudahan lancar dan juga bisa lebih maksimal ya Kang Bay ya, dari pendataan ini. Kemudian apalagi itu Kang? Dan mungkin nanti klimaksnya itu kita akan mengadakan bisa dibilang gebiar ekrabnya juga ya. Karena kita setiap kegiatan event itu tidak hanya berjibaku tentang pendataan, program dan segala macam, tetap ada event yang memang harus kita buat ya untuk menyampaikan apa sih itu ekrab gitu. Dan nanti finalnya kita akan buat semacam mungkin pameran mungkin pameran, bazar atau apapun untuk menampilkan hasil produk pelaku-pelaku ekrabnya itu sendiri dari 17 subsektor yang tadi disampaikan ya. Ya betul. Nah menyambung tadi apa yang kemudian disampaikan oleh Kang Bay juga melalui Komite Ekonomi Kreatif, insya Allah karena roadmap yang kemudian sudah kami susun ya melalui pengurus Komite Ekonomi Kreatif, dari mulai pertama inventarisir potensi SDM, kemudian pembinaan, dan juga ada beberapa tahapan yang sudah kami kerjakan ya melalui pengurus Komite Ekonomi Kreatif, yaitu
setelah inventarisasi potensi SDM, kita mengetahui itu beberapa potensinya dan juga kita sudah melaksanakan halal bihalal ya Bun ya bersama Dispora Parbud Kabupaten Purwakarta untuk kemudian kita lakukan proses kerjasama Pentahelix ABCGM itu ya dari mulai akademisi, bisnis, community, government dan juga media. Nah, dengan government-nya yaitu dengan Dispora Parbud dan juga telah terbentuknya Perbub juga SK Bupati dan harapannya nanti melalui acara podcast yang sering kita lakukan setiap pada Jumatan sambil menunggu juga kita melakukan proses berkirim surat untuk audiensi ya bersama Ibu Bupati dengan kemudian masih dalam pihak government dan setelah itu sambil kemudian menunggu dan juga kita menghadapi hari ulang tahun ya yang kemudian Kabupaten Purwakarta. Nah, dengan kegiatan yang kemudian bersinambungan dan kemudian berkaitan dengan ekonomi kreatif, harapannya nanti di sana Kang Bay betul ya untuk kemudian bisa kita sampaikan dan juga bisa kita lakukan kegiatannya mungkin dalam bentuk hybrid. Jadi ada offline-nya dan juga ada online-nya karena mau bagaimanapun juga dikala pandemi betul ya tidak bisa kita pungkiri banyak orang berkerumun juga menjadi sebuah kekeliruan yang tidak diperkenankan untuk kemudian dilakukan. Maka harapannya insya Allah nanti dengan kemudian bertepatan hari ulang tahun Purwakarta insya Allah pada tanggal 19 Juli kalau tidak ada kendala kita akan coba mengumpulkan Pentahelix tadi yang 5 tadi ya dari mulai government, akademisi, community gitu ya, bisnis, government dan juga media untuk acara pemberian hadiah yang kemudian akan diberikan oleh Ibu Bupati langsung melalui sebuah acara yang dimana kita untuk festival Manggis. Jadi melalui Komite Ekonomi Kreatif akan kemudian ada kegiatan untuk festival Manggis yang terdiri daripada kompetisinya menulis, kemudian menulis tentang Manggis gitu ya, kemudian membentuk olahan-olahan berupa Manggis. Jadi harapannya nanti seperti kita juga punya para pengrajin ya, dari mulai kriya, dari mulai kuliner, makanan, membentuk semuanya berkaitan tentang Manggis. Jadi olahan tentang Manggis. Yang kedua fotografi tentang Manggis, kemudian videografi juga tentang Manggis. Nah, 4 kategori ini yang nanti kemudian per 1 Juli akan kami buka untuk kemudian proses pendaftaran. Nah, melalui podcast ini kami menginformasikan kepada seluruh para pelaku ekonomi kreatif baik itu dari Sabang sampai dengan Merauke, kita coba undang untuk ikut kegiatan tersebut yang kemudian sambil untuk memeriahkan dan juga untuk memeriahkan dan juga berpartisipasi dalam memeriahkan hari jadi Kabupaten Purwakarta seperti itu yang kemudian nanti akan diumumkan per tanggal 10 ya untuk kemudian penutupan 10 sampai dengan tanggal 17 ada proses penilaian nanti akan diumumkan tanggal 18 Juli nanti diumumkan tanggal 19 akan diberikan reward mungkin hadiah ya betul puncak acara bersama Ibu Bupati. Nah harapannya di sana bisa kemudian kita ada perwakilan dari Pentahelix tadi betul yang kemudian tadi disampaikan oleh Kang Bayu termasuk display produk dari rekan-rekan para pelaku ekonomi kreatif dan juga para pelaku UMKM yang kemudian nanti kita akan coba gabungkan untuk kita masuk menjadi sebuah kesatuan kegiatan bersama Ibu Bupati. Harapannya seperti itu dan mudah-mudahan banyak juga yang bisa ikut dalam kompetisi atau kegiatan yang kemudian kita selenggarakan. Per 1 Juli nanti kami akan informasikan syarat dan ketentuannya melalui website di pariwisata.purwakartacup.go.id. Kurang lebih seperti itu ya untuk teman-teman para penonton PCH Purwakarta Creative Hub. Terima kasih Kang Bay barangkali sama-sama, yang sudah kemudian menyampaikan beberapa kegiatan yang bisa kita sinkronkan untuk kemudian diinformasikan ke teman-teman PCH Purwakarta Creative Hub. Bunda Berti juga thank you so much udah bisa
kumpul dan juga menghadirkan rekan-rekan yang potensi luar biasa karena tanpa beliau semuanya hampa. Terima kasih. Kang Bay juga semoga sukses ya karena beliau sekarang sedang mencalonkan menjadi salah satu calon kepala desa di desa mana, Kang? Saya di Desa Parakan Salam. Di Desa Parakan Salam, Kecamatan Pondok Salam. Semoga sukses dan minta support juga bantuan dari teman-teman bahwa ada bagian daripada pengurus pelaku Komite Ekonomi Kreatif yang kemudian ikut ya berpartisipasi dalam pesta demokrasi ya di desa apa, Kang? Desa Parakan Salam. Desa Parakan Salam. Pondok Salam. Semoga sukses dan bisa mendapatkan posisi yang terbaik. Amin. Terima kasih banyak Kang Bay dan juga Bunda Berti. Tok Podcast